الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي كل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي كل الكافي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa alil baitil kiram wa ila hadrati talib hadzal kitab fatahul qaribul mujib wa ila hadrati ustadzina wa ustadzatina wa muallimin wa muallim syarullillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para santri mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat di mana kita berada, baik yang dari Yayasan Al-Huda Mukomulyo ataupun anak-anak saya yang ada di SMA 14 Tanjung Jabung Barat yang ingin ikut pengajian rutin setiap malam Kamis. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan kelapangan, dan diberikan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Selanjutnya di malam hari ini kita akan membahas masalah-masalah yang masih tetap kaitannya dengan toharoh. Jadi kalau kemarin wa kullu ma ingin kharaja minasyabila ini najsun. Jadi segala sesuatu yang bentuknya cair keluar dari kubul ataupun dubur, alat belakang dan depan, itu semuanya najis. Nah, sekarang yang keluar dari alat depan ini khusus untuk yang putri ataupun santri putri. Faslun utawi iki iku fasal suwijing ibarati fasal fi bayani ahkamil haidi. Nah, jadi fasal ini menerangkan atau menjelaskan hukumnya menstruasi atau haid, kemudian nifas, kemudian istihadah atau darah penyakit. Wayah rujulan metu minal farji saking farji, vagina dalam bahasa biologinya atau alat kelamin perempuan. Apa salah satu dimain telu piro-piro getihe. Wayah rujulan metu minal farji saking vergine wong wadon, wong perempuan atau vagina. Apa salah satu dimain telu piro-piro getihe. Jadi dari alat kelamin perempuan itu apabila sudah memang waktunya 9 tahun ke atas, itu nanti akan mengeluarkan yang namanya darah. Bisa darahnya itu nanti darah menstruasi, bisa darahnya itu nifas, bisa darahnya itu istihadah atau darah penyakit. Darah penyakit ya macam-macam nanti. Ada tumor dalam kandungan itu. Ada nanti darah-darah yang penyakit yang lainnya, mungkin bisa dari alat kelaminnya. Makanya ini untuk membedakan mana ini menstruasi, mana ini nifas, mana ini penyakit, sehingga gampang nanti kita melakukan upaya untuk penyembuhan. Suwiji damul haidi, getih haid. Dalam bahasa biologinya menstruasi. Iku damul haidi, getih haid atau menstruasi.
Wan nifasi si nomor loro itu darah nifas. Wan nifasi lan getih nifas. Nanti akan dijelaskan satu persatu apa itu menstruasi, apa itu nifas. Wal istihadoti lan getih istihadoh, penyakit, getih penyakit. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh adik-adik kita, santri putri, ketika nanti ini waktunya keluar menstruasi, ini wajib kita meninggalkan sholat. Ini nifas, wajib kita meninggalkan sholat, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang memang itu diperintah, harus ditinggalkan malah. Kenapa? Kita dalam keadaan kotor. Makanya nanti ketika sudah suci, itu kita harus melakukan mandi hadas besar. Nah, ini yang harus kita ketahui. Kemudian wal istihadoti lan getih penyakit. Ini bukan waktunya kami menstruasi, bukan kami waktunya nifas, tapi kok ada darah yang keluar, ini harus cepat-cepat konsultasi sama dokter kandungan ataupun bidan. Dia tahu ini nanti, makanya nanti akan dijelaskan oleh pengarang kitab ini. Haid itu berapa hari biasanya, paling banyak berapa, kemudian kebiasaannya berapa. Sehingga kalau melebihi itu berarti ini sudah ada kelainan, makanya dapat konsultasi sama dokter ataupun bidan. Sekarang kita bahas satu persatu. Fal haidu mongko utawi haid iku wa utawi haid iku al khariju, wa utawi haid itu adalah darah. Wa utawi haid iku al khariju getih kang metu min farjil mar'ati saking vergine wong wedok ala sabilis sihati ing atase dalan sehat, tidak ada penyebab apa-apa. Wa al khariju, jadi menstruasi itu wa al khariju, darah yang keluarnya ketika anak perempuan itu sudah usianya 9 tahun. Kalau belum 9 tahun mungkin ada kelainan, makanya ini bukan namanya menstruasi. Atau mungkin jatuh ataupun apa saja yang dilakukan tapi belum waktunya 9 tahun, makanya ini berarti ada kelainan atau mungkin ada penyebab yang menjadikan darah itu keluar dari alat kelaminnya. Makanya ini yang nanti disebut bukan darah menstruasi. Jadi kalau ini batas anunya ini adalah 9 tahun. Makanya baliknya perempuan itu ketika dia udah usianya 9 tahun. Tapi kalau laki-laki dihitung balik itu ketika dia sudah mimpi mengeluarkan sperma. Makanya sudah kena hukum dalam Islam. Min ghairi sababil wiladati, saking liyane sebab mana. Darah yang keluar dari alat kelaminnya perempuan dengan jalan sehat. Nah, ini ya. Min ghairi sababil wiladah, tidak dari sebab melahirkan. Kalau sebab melahirkan ada lagi nanti namanya, itu adalah nifas atau wiladah. Wiladah itu artinya apa? Melahirkan. Ini nanti kalau melahirkan juga mengeluarkan darah. Ini selain dari melahirkan berarti ini menstruasi. Kalau nanti waktunya sudah 9 tahun. Berarti anak itu perempuan kalau sudah 9 tahun, ini indung telurnya ini
siap dibuai. Ketika dia tidak mendapatkan pembuahan, dia akan busuk dengan sendirinya, maka jadilah darah kotor ataupun darah menstruasi. Sama saja juga laki-laki ketika dia itu sudah usianya balik, di dalam kandungan sperma itu sudah penuh, dia akan keluar dengan sendirinya melalui mimpi itu. Jadi tidak ada kok ngumpuk di dalam itu sampai banyak, itu enggak, tapi dia akan keluar dengan sendirinya. Kalau anak perempuan ini nanti siap indung telurnya itu dibuai, kemudian tidak mendapatkan pembuahan, makanya dia akan menjadi darah menstruasi. Min ghairi sababil wiladah. Kalau melahirkan itu ada yang ditandai dengan mual-mual dalam perut, kemudian apa? Nah, nanti ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 9 bulan, nanti bahkan ada sampai 4 tahun. Nah, nanti darahnya beda juga namanya. Sekarang walau luhu utawi getiye menstruasi utawa haid iku aswadun ireng muhtadimun abang lazaun tur panas. Jadi darah menstruasi itu bisa dilihat oleh anak-anak perempuan. Kalau darahnya itu hitam kemerah-merahan, rasanya panas, itulah darah menstruasi. Kalau itu sudah keluar, nah kita diwajibkan tidak sholat, tidak puasa, tidak boleh nanti membaca Al-Quran. Makanya nanti ada itu di bagian akhir, nanti kita akan lihat membawa mushaf, tawaf itu. Nah ini kemudian apa, diam di dalam masjid itu juga tidak boleh. Ini untuk tanda-tandanya. Ini kaitannya menstruasi. Jadi anak-anak perempuan harus tahu. Makanya kadang-kadang ibu lebih bijaksana dalam memberikan pendidikan masalah menstruasi. Nah, kalau nanti keluar dari alat kelaminnya ini darah, ketika kamu sudah usianya 9 tahun, maka kamu harus tahu bahwa itu adalah bukan penyakit, tetapi itu memang sudah menjadi kodrat seorang perempuan. Sekarang wan nifasu utawi sing nomor loro getih nifas. Apa itu nifas? Wa utawi nifas iku al khariju, getih sing metu mukai bal wiladati, ngiring-ngiringi matune anak. Ini darah nifas itu adalah darah yang keluar bersamaan dengan melahirkan anak. Makanya nanti orang perempuan itu ketika melahirkan itu pasti mengeluarkan darah. Ada yang darahnya itu banyak, ada yang darahnya itu sedikit. Makanya ada yang disebut dengan kembar darah. Tapi sekarang ini sesar itu bagaimana? Ya walaupun sedikit, nanti kan ada itu keluar darahnya, tetap itu dalam waktu sekian hari gitu ya. Nah itu kan dia harus wiladah itu, ataupun nifas. Ada itu 40 atau 60 hari. Walaupun toh itu lahirnya pakai sesar. Kemudian dua hal ini sudah kita ketahui. Sekarang wal istihadatu utawi getih istihadah. Nah, getih istihadah itu apa? Darah penyakit. Makanya ini nanti selain dari dua tersebut di atas, haid ataupun nifas, itu darahnya disebut dengan darah istihadah. Oh ini sudah 15 hari saya kok tidak berhenti-berhenti mengeluarkan darah. Nah ini sudah namanya istihadah. Baru aja melahirkan
Ditunggu sampai 40 minim, kemudian 60 hari maksimalnya, kok masih aja mengeluarkan darah. Wah, ini berarti istihadah, darahnya penyakit ataupun ada kelainan dalam rahimnya itu, sehingga dia wah ini harus dibawa ke dokter ataupun dan supaya ada tindakan-tindakan medis. Wa utawi istihadah iku adamu getih al khariju kang metu fi ghairi ayyamil haid ing dalem liyane dinane menstruasi, wan nifasi lan liyane dinane nifas. Itu menstruasi tadi sudah dijelaskan, nah, bahwa keluarnya itu secara rutin setiap bulan, minimal itu yaumun walailatun, kemudian apalagi untuk lebih banyaknya itu 15 hari, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi itu 6 atau 7 hari. Kemudian nifas itu biasanya apa? 40 ataupun 60 hari. Nah, selain itu berarti sudah masuk darah istihadah. Kemudian kita lihat wa qallul haidi utawi saidi mangsane haid ataupun menstruasi ku yaumun sedina walailatun lan sungi, 1 hari 1 malam. Wa aksaruhu utawi akeh-akeh menstruasi iku khamsata asyara 15 apane yauman dinani, 15 hari. Makanya kalau anak-anak kita itu nanti perempuan bulan puasa sampai 15 hari, berarti puasanya cuma 15 juga. Jadi setelah lebaran ada waktunya dia harus mondoi puasa yang kemarin ditinggalkan. Kalau menjelang lebaran melahirkan apa biasanya itu ya sedikit utangnya itu. Tapi kalau mau puasa kok melahirkan, wah ini kena 1 bulan. Makanya kadang-kadang ibu kita itu bijaksana sekali, ketika dia itu tidak puasa, dia tidak makan pun seenaknya. Tapi ketika ibu kita itu puasa nyaur utang, adik kita itu nyaur utang, kita yang kadang-kadang itu malah makannya seenaknya. Nah, inilah apa yang terjadi biasanya gitu. Wa ghalibu utawi kebiasaan nih ataupun kebiasaan menstruasi itu iku situn 6 awsabun utawa 7 dina. 6 dina utawa 7 dina. Ini yang kebanyakannya itu gitu. Kemudian wa qalun nifasi utawi saidi nifas. Darah nifas itu tadi melahirkan itu lahdotan tetes. Nah, makanya ini kalau mungkin sesar itu akan muncul jadi 1 tetes. Wa aksaru utawi akeh-akeh nifas iku situna yauman. Akeh-akeh itu 60 dino. Wa ghalibu tapi kebiasaan nifas iku arba'una yauman, 40 dino. Berarti 1 bulan lebih 10 hari. Kalau yang 60 hari berarti kan 2 bulan. Ini kaitannya dengan menstruasi. Makanya kalau sudah selesai semuanya itu baik ini menstruasi ataupun nifas, kita dituntut untuk melakukan mandi hadas besar. Untuk laki-lakinya bagaimana? Nah, kalau dia punya tanggung jawab terhadap perempuan, ya
sebagai istrinya dia harus memberikan bimbingan. Nah, bimbingan untuk mandi, untuk membersihkan dari kotoran yang keluar melalui alat kelaminnya. Sampai di sini dulu, mungkin ada manfaatnya yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita terhadap keilmuan agama sehingga dapat kita keluarkan ataupun dapat kita pakai dalam kehidupan setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم